Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, udara dingin yang mengerikan menyapu, menyebabkan udara dalam radius 10.000 kaki membeku, berubah menjadi dunia es. Saat berikutnya, cahaya pemurnian berwarna putih susu memenuhi udara, dan dunia es perlahan-lahan mencair. Di atas langit, situasi serupa terus berubah, menyebabkan semua orang mundur ke kejauhan karena takut, memandang ke langit dengan ekspresi ngeri. Konfrontasi seperti itu terlalu menakutkan. Jika praktisi Rana Zotian tingkat 8 biasa terlibat di dalamnya, tubuhnya akan langsung musnah. Liu Fei memiliki ekspresi gugup di wajahnya. Meskipun dia selalu memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Chu Guangsheng, konfrontasi di depannya terlalu sengit. Jika salah satu pihak tidak hati-hati, mereka akan langsung hancur. Kali ini benar-benar pertarungan hidup dan mati. Si Feng di samping berseru. Sebelumnya, dia cukup sombong dengan bakatnya, tetapi setelah melihat Chu Guangsheng yang begitu tangguh, dia tidak bisa menahan perasaan frustasi di dalam hatinya. Hancurkan hingga berkeping-keping, teriak Master Sekte Tianu dengan ekspresi muram. Cakar naga lainnya dari naga es segera menampar dengan marah, menghantam cahaya pemurnian dengan keras. Suara yang datang dalam bergema dan gelombang riak keluar dari bawah cakar naga, mengaduk dunia dan bumi ke segala arah. Cahaya pemurnian juga meledak dengan seluruh kekuatannya, menahan dampak dari cakar naga. Untuk sementara waktu, serangan kedua belah pihak memenuhi jalan buntu, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap lainnya. Dasar bajingan kecil, hari ini Master Sekte ini akan membunuhmu. Master Sekte Tianu berkata dengan niat membunuh yang kuat di wajahnya. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk esensi darah yang menyatu ke dalam tubuh naga es. Tubuh besar naga es itu tiba-tiba bergetar, dan dia meraung ke langit, mengguncang langit. Perlahan-lahan, matanya berubah menjadi merah darah, dan tubuh kristalnya yang terbuat dari es juga ditutupi lapisan darah. Dari kejauhan, tampak seperti kristal giok darah bersinar dengan warna yang mempesona. Tidak hanya itu, saat warna naga es berubah, aura berdarah yang kuat menyebar sangat banyak darinya. Mengubah dunia ini menjadi dunia pembunuhan, dipenuhi aura darah di mana-mana. Hancurkan. Master Sekte Tianu tampak ganas. Dia mengangkat telapak tangannya, dan cakar naga es juga perlahan terangkat. Angin kencang menderu-deru di atas langit dan bumi, dan cahaya darah yang kaya mengembun di telapak tangannya tampak berubah menjadi bola cahaya darah yang besar. Bola cahaya itu dipenuhi darah dan udara dingin, dan auman naga yang menakjubkan datang darinya. Saat berikutnya, cakar naga berwarna merah darah tiba-tiba jatuh, dengan keras menghantam cahaya pemurnian. Dalam sekejap, cahaya luar biasa keluar dari bawah cakar naga, berubah menjadi panah cahaya yang mengelilingi sekeliling. Menghadapi pukulan yang begitu dahsyat, kekuatan pemurnian tidak dapat lagi menahannya, dan dia mulai meledak sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, gelombang kejut yang dahsyat melanda, memicu gelombang badai di dunia ini. Ketika sisa cahaya pemurnian terakhir menghilang, tubuh Chu Guangsheng melesat ke belakang, seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Tubuhnya langsung jatuh ke danau di bawah. Setelah terdengar suara keras, seluruh danau bergulung dengan keras, dan gelombang besar air menghumbung ke langit. Guangsheng, wajah cantik Liu Fei berubah.
dan dia ingin melangkah maju. Melihat ini, si Feng buru-buru menariknya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tunggu, kakak Chu akan baik-baik saja." Setelah mendengar ini, Liu Fei menjadi sedikit tenang. Di atas langit, Master Sekte Tianu memandang Chu Kuaseng yang jatuh ke danau dengan ekspresi sedih di wajahnya. "Dasar bajingan kecil, kamu pasti akan mati kali ini." Dia tersenyum dingin, dan naga es darah itu bergegas turun dan menghantam danau. Tepat ketika naga es darah itu hanya berjarak 100 kaki dari danau, danau itu tiba-tiba melonjak dengan hebat, dan sosok tubuh naik ke langit dari sana. "Pembunuh naga, hutan belantara hebat." Teriakan yang dalam bergema, dan sosok itu bertepuk tangan. Dan cahaya kuno memadat dan berubah menjadi telapak tangan besar. Begitu pembunuh naga muncul, dia menyerang naga es darah itu secara langsung. Saat keduanya bersentuhan, langit dan bumi langsung menjadi sunyi. Saat berikutnya, tangan pembunuh naga itu meledak berkeping-keping, dan naga es darah itu meluncur turun dengan kekuatan yang tidak berkurang. Wajah Chu Kuaseng langsung ganas, dan kekuatan yang kuat terkumpul di telapak tangannya, lalu meninju ke depan. Cakar naga itu robek dan tiba-tiba bertepuk tangan. Kekuatan mengerikan itu mengalir seperti aliran deras, membuang tulang-tulang di lengannya menderit, seolah-olah kewalahan. Setelah beberapa saat, Chu Kuaseng membuka mulutnya, lalu mengeluarkan seteguk darah. Dia tiba-tiba menarik keluar dan muncul di sisi bayangan Roh Kudus. "Dasar bajingan kecil, sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang," teriak Master Sekte Tianu sambil tersenyum sinis. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan naga es berwarna darah menyerbu ke depan, mengarahkan pandangannya kepada Chu Kuaseng. Chu Kuaseng melirik Master Sekte Tianu dengan tampak garang, dan kemudian melihat naga es darah yang berlari ke arahnya. Ekspresinya menjadi sangat serius. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu perlahan menutup matanya di tengah tatapan mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, pada saat matanya tertutup sepenuhnya, badai mental tak terlukiskan muncul dari sela alisnya seperti tsunami. Untuk sesaat, seluruh tubuhnya berubah menjadi lautan spiritual, menyebabkan naga es berwarna darah langsung menyerbu ke dalamnya menjadi sangat berkurang kecepatannya. Melihat naga es berwarna darah yang seperti terjebak di rawa, wajah pemimpin sekte rubah langit berubah drastis. Bagaimana kekuatan mentalnya melonjak sedemikian rupa? Kita tidak bisa membiarkannya ini terus berlanjut. Matanya berkilat tajam, dan dia segera mengaktifkan kekuatan di tubuhnya dan menuangkan semuanya ke tubuh naga es. Naga es berwarna darah itu meraung ke langit. Kecepatan awalnya yang lambat dengan cepat meningkat, lalu menerobos penghalang kekuatan mental dan menerkam Chu Kuaseng yang berada tinggi di langit. Apa yang akan dilakukan anak ini? Kenapa dia tidak bergerak? Lepotian menatap Chu Kuaseng, yang wajahnya tetap tanpa ekspresi dan bergumam dengan bingung. Situasi di depannya sudah sangat kritis. Bahkan dia harus berusaha sekuat tenaga menghadapi naga es darah yang begitu ganas. Tapi sekarang, anak ini tidak bereaksi. Apa yang harus dipersiapkan orang ini? Yanlo berkata dengan wajah bingung. Dia tidak percaya bahwa Chu Kuaseng, yang telah membuat mereka takjub sebelumnya, akan duduk diam dan menunggu kematiannya. Mendengar hal ini tiba-tiba tubuh Lepotian bergetar. Mungkinkah anak ini punya cara yang lebih ampuh? Jika itu masalahnya, maka bakat orang ini terlalu menakutkan. Jauh di langit, gelombang kekuatan spiritual yang kuat menyapu satu demi satu, menyebabkan kekacauan di dunia. Naga es darah raksasa itu menyerbu ke atas,
membawa fluktuasi aura yang sangat menakutkan, dan menyerang Cukuangseng yang matanya terpejam. Pemaksaan yang dahsyat menimbulkan hembusan angin. Saat naga es darah itu mendekat dengan cepat, angin kencang merobek pakaian Cukuangseng dan membuatnya mengaum. Pada saat ini, mata tertutup Cukuangseng tiba-tiba terbuka. Saat matanya terbuka, tekanan yang tak terlukiskan menyapu, berdampak antara langit dan bumi. Di bawah paksaan semacam itu, udara dalam radius 10.000 kaki meledak satu demi satu. Dan aura kekerasan mengalir deras, menyebabkan dunia bergejolak. Apa itu? Sungguh tekanan yang menakutkan. Banyak orang yang menatap pemandangan ini dengan kaget. Ekspresi mereka penuh dengan keterkejutan. Dalam pemahaman mereka, bahkan seni bela diri Huan Huang yang digunakan oleh praktisi Ranah Zotian tingkat 9 mungkin tidak akan mampu memberikan tekanan yang begitu menakutkan. Anak ini, Leviathan menyipitkan matanya, ekspresinya penuh keterkejutan. Pada saat ini, bahkan dia merasakan sedikit ketakutan, seperti yang sesuatu yang buruk akan terjadi. Apakah itu gerakannya? Mata Si Feng berkedip, samar-samar menebak sesuatu. Tekanan mengerikan apalagi yang bisa terjadi selain gerakan yang sangat aneh itu. Di antara langit dan bumi, angin kencang menderu, dan naga es besar yang berdarah itu tampak gemetar di bawah tekanan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Master Sekte Tianu berubah drastis. Mati? Setelah beberapa saat, dia menekan rasa takut di hatinya saat berteriak. Naga es berwarna merah mengadak ke langit, dan tubuh besarnya tiba-tiba keluar, seperti gunung es berwarna darah, dan menghantam Cukuangseng dengan marah di bawah. Udara di bawah pecahan berkeping-keping pada saat ini, dan suara-suara ganas terdengar tanpa henti. Cukuangseng mengangkat kepalanya untuk menghadapi naga es darah yang menyerang. Pupil matanya yang gelap penuh keganasan. Kode Roh Kudus? Dia berteriak dalam hati. Dan bayangan Roh Kudus segera meledak dengan kilauan menyilaukan, berhambur kemana-mana, membusuk. Cukuangseng maju selangkah, mengulurkan jarinya, dan dengan lembut mengetuk naga es berwarna merah yang berukuran 1000 kaki itu. Buku kuno di tangan giok bayangan Roh Kudus sedikit bergetar saat ini, dan sepertinya halaman yang awalnya tertutup sedikit terbuka. Lalu terdengar suara air pasang antara langit dan bumi, dan hanya gelombang riak aneh yang terlihat menyebar. Riak-riak ini transparan ini mengandung cairan seperti kristal, memancarkan aura misterius yang tak terlukiskan. Riak-riak aneh berdesir, dan saat ia bersentuhan dengan naga es berwarna darah, energi dingin mengerikan yang memancar dari tubuh naga es itu benar-benar menyebar tanpa terlihat, dan akhirnya membusuk sepenuhnya. Riak-riak itu terus berdampak, dan ukuran naga darah dengan cepat menyusut, dan aliran kekuatan di dalamnya dengan cepat terkuras habis. Ini tidak mungkin. Mata Master Sekte Tianu terbelalak, ekspresinya penuh ketakutan. Meskipun dia merasakan serangan yang akan dilancarkan Cukuangseng sangat kuat, dia tidak menyangka serangan itu akan begitu kuat. Bahkan gerakan yang dia coba gunakan dengan seluruh kekuatannya sangat rapuh, sehingga dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Ukuran naga raksasa berwarna darah itu terus menyusut. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, ia menyusut hingga berukuran beberapa kaki. Akhirnya, di bawah tatapan ngeri dari pemimpin sekte rubah langit, itu benar-benar menghilang di antara langit dan bumi. Senyuman dingin muncul di wajah Cukuangseng, dan matanya saat menatap Master Sekte Tianu dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Membusuk, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan pembusukan segera berubah arah.
membawa kekuatan yang sangat menakutkan dan menyapu ke arah Master Sekte Tianu. Kemanapun kekuatan diskorosif ini lewat, semua fluktuasi akan dihancurkan, dan segala sesuatu yang menghalanginya akan terurai menjadi ketiadaan. Pemimpin Sekte Tianu gemetar hebat, dan pada saat kekuatan membusukkan menyapu dirinya, wajahnya dipenuhi warna pucat. Es hitam itu mudah meledak. Dia berteriak pelan, dan udara dingin memenuhi tubuhnya, dan berubah menjadi bongkahan es besar menutupinya. Saat berikutnya, es tersebut meledak, dan pecahan es yang sangat besar keluar darinya, berdampak pada kekuatan dekomposisi. Namun, serangan yang tampak sengit ini saat bersentuhan dengan kekuatan pembusukan, semuanya menjadi tenang tanpa menimbulkan gangguan sedikit pun. Setelah beberapa saat, ketika udara dingin menghilang, ekspresi Chu Guangsheng menjadi gelap. Karena tempat di mana Master Sekte Tianu awalnya berdiri telah kosong. Lari, matanya menjadi dingin. Dia menyapu energi mentalnya, mencoba mencari sisa aura Master Sekte Tianu. Namun hasil akhirnya membuatnya terlihat jelek. Karena dalam indera spiritualnya, tidak ada jejak fluktuasi aura yang ditinggalkan oleh Master Sekte Tianu. Aku ceroboh. Chu Guangsheng bergerak dengan telapak tangannya, dan kekuatan pembusukan digulung kembali, dimasukkan ke dalam tubuh bayangan Roh Kudus. Kemudian dia menyingsingkan lengan baju dan jubahnya, dan bayangan Roh Kudus hancur begitu saja, berubah menjadi kekuatan yang mengepul dan menyatu di alisnya. Sungguh cara yang bagus untuk anjing tua ini, katanya dengan dingin. Karena gagal membunuh Master Sekte Tianu, sekarang akan sangat sulit untuk menemukan peluang bagus di masa depan. Lagi pula, praktisi kuat di ranah Zotian tingkat 9 tidak semudah itu untuk dibunuh. Dibandingkan dengan kekecewaannya, semua orang yang hadir sedikit terkejut. Mata mereka memandang dengan pertama penuh dengan rasa tidak percaya. Itu adalah praktisi kuat di ranah Zotian tingkat 9. Dan sekarang dia dipaksa melarikan diri karena ketakutan. Sehingga dia bahkan tidak berani peduli dengan wajahnya. Jadi dia melarikan seperti tikus. Awalnya, saya mengira anak ini hanya sombong, tetapi sekarang tampaknya kita buta. Menghadapi penghalang muslim hari itu, insiden pengejutan Chu Guangsheng meninggalkan dampak yang besar bagi mereka. Jadi ketika mereka melihatnya lagi, mereka pasti merasa sedikit terhina. Tapi sekarang, setelah melihat kekuatan tempurnya yang luar biasa, semua orang mengerti bahwa pria yang tampak tidak mencolok ini menyembunyikan kekuatan ledakan yang mengerikan. Kali ini, seekor kuda hitam muncul. Tuan Yan berseru. Dan di antara tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, Chu Guangsheng perlahan jatuh dari langit dan muncul di platform batu di tengah danau. Apakah masih ada orang yang keberatan? Kalau tidak, maka platform batu ini milikku. Hahaha, teman kecil Chu begitu kuat, sehingga wajar baginya untuk menempati platform batu. Tuan Yan menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Chu Guangsheng tersenyum tipis dan berkata, "Senior, kamu terlalu memuji." Hahaha. Yan Lo tersenyum, lalu melihat ke arah Zifeng di udara dan berkata, "Kali ini kamu ikut aku saja." "Terima kasih Tuan Yan." Zifeng tampak bahagia dan segera turun dan muncul di platform batu tempat Tuan Yan berada. Hembusan angin harum tertiup dan Liu Fei muncul dengan anggun di samping Chu Guangsheng. Sama-sama. Itu wajar, kata Liu Fei sambil tersenyum menawan. Mendengar ini, Chu Guangsheng mengulurkan tangan, menghentikan pinggang rampingnya, lalu menatap Yan Lo dan berkata, "Senior, ayo mulai."
Terima kasih.